Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya Muhammad Fajri. Selamat datang di channel multimedia Men1 Kota Bukit Tinggi. Oke, kali ini kita bakal bikin tutorial gimana sih cara mockup sebuah kaos. Nah, sebenarnya aku akan jelasin mockup itu apa sih. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu nih mockup itu apa, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu ya atau belum pernah dengar. Jadi mockup itu simple gini, bagaimana cara kita menampilkan desain kita itu pada tempat yang semestinya gitu. Misalkan kita bakal desain sebuah poster. Poster itu desainnya udah kita buat nih. Tapi bagaimana kita menampilkan poster itu seakan-akan sudah kita cetak padahal belum sebenarnya. Atau kita punya desain sablon baju. Bagaimana kita menampilkan desain itu telah kita sablon, tapi sebenarnya belum kita sablon gitu. Jadi meletakkan desain kita pada tempatnya padahal sebelumnya belum kita cetak. Nah, mungkin seperti ini gambarnya. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh. Ini contohnya logo. Logo ini ditampilin di tempat di perusahaannya. Padahal ini sebenarnya sekedar menempelkan logonya, belum dipasang. Nah, jadi gunanya tuh bagaimana kita nampilin ke klien kita bahwa desain kita itu bagus. Kita tampilin ini dalam bentuk mockup ini sehingga klien kita bisa melihat, oh, desainnya sebagus ini ya kalau ditampilin. Padahal belum kita tampilkan, belum kita cetak. Nah, jadi itu simpelnya sebuah mockup. Jadi gunanya mockup itu untuk menampilkan desain kita pada media yang sebenarnya padahal ya belum kita tampilin. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita bahas. Ini videonya. Oke teman-teman, jadi dalam membuat sebuah mockup, yang kita butuhin tuh ada dua pada dasarnya. Yang pertama, file sebagai tempat kita meletakkan desain kita. Dan yang kedua, desain kita. Apa itu file untuk meletakkan desain kita? Jadi desain kita itu contohnya desain untuk sablon baju. Maka kita butuh gambaran sebuah baju, di mana kita bisa menempelkan desain kita di sana. Nah, desain mockup itu berbentuk PSD. Kita bisa cari, langsung aja kita coba cari. Ada dua situs untuk mencari file mockup yang pernah aku pakai. Yang pertama itu mockup Word dan yang satu lagi free mockup. Jadi sekarang aku pengen coba yang mockup Word dulu. Oke, yang bakal kita bakal cari media untuk meletakkan desain kita. Nah, pada saat ini kita kan mau bikin mockup sablon baju. Jadi kita harus mencari gambar bajunya. File berbentuk baju, tempat kita untuk meletakkan desain kita nanti. Kalau misalkan teman-teman ingin mockup poster misalnya, nah jadi file yang bakal teman-teman cari itu file berbentuk poster masih kosong, dimana teman-teman bisa meletakkan desain teman-teman situ. Atau teman-teman pengen mockup logo, teman-teman bisa mencari file berbentuk misalnya kartu nama perusahaan yang ada logonya, atau cover buku yang ada logonya, atau perusahaan gambar gedung yang ada tempat space untuk meletakkan logonya atau sebagainya. Nah, jadi yang pertama yang paling penting dalam mockup ini selain desain itu adalah file mockupnya. Nah, kita bisa cari di sini. Contohnya, kita cari t-shirt kan untuk meletakkan desain sablon kita. Nah, ini ada banyak. Jadi nanti desain teman-teman letaknya di sini. Desain yang udah ada ini bakal diganti dengan desain yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita bakal cari yang cocok dulu. Oke, kita coba ini anak kecil. Karena desain kita, oh ya, sebelumnya desain kita mana nih? Nah, ini. Desain yang bakal kita tampilin ini. Aku udah buat desain gambar penguin. Aku pengen coba nih, penguin ini kalau dimasukkan, kalau disablonin ke baju cocok atau enggak. Makanya aku cari gambar anak-anak. Karena biasanya baju penguin kan untuk anak-anak ya. Nah, langsung aja tekan free download. Kita bakal diarahin kemana si pembuat file mockup meletakkan filenya. Nah, jadi ketika kita download file mockup, itu tempat download itu beda-beda teman-teman. Tergantung di mana si pembuat itu meletakkannya. Nah, jadi teman-teman kalau pengen download file mockup, ikuti aja langkahnya. Kalau misalkan diarahin ke link yang lain, teman-teman cari aja di mana ada
tombol downloadnya. Nah, kalau di sini kan ada nih, suruh pencet di sini ya, free mockup. Nah, teman-teman pencet aja langsung di sini. Ketika teman-teman pencet, nanti otomatis dia akan download. Kalau teman-teman misalnya beda nih tampilannya, nggak usah khawatir. Teman-teman cari aja tombol download di situ. Nah, teman-teman pasti akan dapetin. Kalau misalkan nggak dapet juga ya, mungkin bisa cari file mockup yang lain atau gimana gitu ya. Oke, jadi yang kita butuhin di sini file PSD-nya. Karena tempat kita bisa meletakkan gambar, dalam PSD itu kan gambar itu letak sebagai lapisan-lapisan gitu ya, layer-layer gitu. Nah, salah satu layernya itu adalah desain logo tadi, desain yang bakal ditempel tadi. Makanya kita butuh file PSD, bukan file JPEG, PNG atau sebagainya. Nah, teman-teman download aja langsung. Aku udah download tadi, jadi ini filenya. Nah, ini nggak kita buka di komputer kita, tapi kita bukanya nanti ada situs gratis tempat kita bukanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah download aplikasi tambahan. Yang penting teman-teman punya file mockup-nya, teman-teman punya file desainnya, dan ya itu aja, cukup. Kalau untuk file desainnya saya bikin di CorelDRAW 2020. Nah, jadi ini yang bakal aku tampilin di gambar anak kecil tadi ya. Oke, jadi teman-teman dalam membuat desainnya nanti itu ada beberapa hal yang pasti harus teman-teman perhatiin. Yang pertama, warna yang teman-teman pakai itu pastinya RGB ya, karena kita masih dalam bentuk digital, bukan dicetak. Selanjutnya, pastikan desain teman-teman itu dalam bentuk transparent background. Nah, kayaknya kan transparan ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan kita kasih background, biasanya background putih. Kalau misalkan kita kasih kayak gini nih gambarnya nih, ini kan sebenarnya ada backgroundnya ya, background putih ya. Nah, nanti di kaosnya itu bakal nampak ada seperti gambar tempelan jadinya, nggak seperti desain real yang dicetak langsung gitu. Nah, makanya kita pastiin desain yang kita gunakan tuh transparansi background, biar nanti nggak nampak ada background tambahan yang nggak ganggu pastinya ya. Oke, jadi kalau udah kayak gini, ini kan transparent background, teman-teman langsung aja diekspor dalam bentuk PNG. Kenapa PNG? Karena PNG itu bisa mendukung transparansi background, beda sama JPEG. Kalau JPEG tuh nggak ada fitur transparannya ya. Kalau JPEG tuh pasti backgroundnya itu warna putih, tapi kalau di PNG itu pasti backgroundnya bisa kita ubah gitu. Nah, kita pencet transparansi. Oke, jadi gambar yang kita ambil itu yang transparent background. Agar apa tadi? Biar saat ditempel itu benar seperti real dicetak di bajunya gitu. Nggak seperti tempelan. Pencet oke. Oke, filenya udah kita ekspor di sini. Nah, jadi file desain ini yang bakal aku tempelin di baju. Oke, kita lanjut gimana caranya. Oke, seperti aku bilang tadi, kita nggak butuh download aplikasi tambahan. Photoshop atau apa sebagainya nggak perlu. Kalau belum ada ya, teman-teman bisa menggunakan salah satu situs gratis yang bisa menyelesaikan mockup kita gitu. Kita nggak perlu install aplikasi, kita nggak perlu memberatkan komputer kita. Kita hanya tinggal membuka salah satu situs yang bernama photopea.com. Oke, jadi di situs ini teman-teman bisa membuat file mockup teman-teman. Teman-teman bisa membuat mockup teman-teman di sini dengan gratis. Nah, pastinya nggak memberatin komputer teman-teman karena kita nggak perlu download Photopea-nya. Kita nggak perlu download aplikasi Photopea-nya di komputer kita. Kita nggak perlu download aplikasi Photoshop di komputer kita. Oke, jadi inilah tampilan Photopea itu. Nah, bisa di sini teman-teman, Photopea itu mendukung PSD seperti yang file kita download tadi PSD ya, AI, XD, Scan dan sebagainya. Nah, jadi di Photopea ini ya mungkin fungsinya hampir sama dengan Photoshop. Tapi kali ini karena kita bakal bikin mockup, kita lebih fokus untuk
bagaimana sih cara mockup di Photopea ini gitu ya. Oke, langkah selanjutnya, teman-teman tinggal buka file yang sudah teman-teman download tadi, file mockupnya ya, file mockupnya. Teman-teman buka file mockupnya di mana tadi teman-teman simpan. Nah, kalau aku nyimpan di sini nih, kids sort psd. Oke, langsung teman-teman buka dan tunggu filenya kebuka di sini. Nah, ini dia file anak kecil tadi. Jadi kita bakal ngeletakin gambar penguin. Kita ganti kids mockup sort t-shirt ini menjadi gambar penguin tadi. Nah, yang pertama, teman-teman harus cari di mana letak desain kids ini. Nah, sini kan ada 3 kelompok nih ya, 3 kelompok, 3 kelompok layer mungkin ya. Nah, ya 3 kelompok layer. Jadi teman-teman harus cari di mana sih letak kids mockup t-shirt ini letaknya gitu, filenya. Oke, caranya tuh tinggal teman-teman sembunyi ini satu persatu. Nah, kalau ini kan nggak hilang ya desainnya, berarti bukan di sini letaknya. Coba yang di bawah. Nah, hilang. Nah, berarti letak dari desain ininya bagian sini. Nah, sini udah tulis juga ya desain and color. Nah, kalau ini backgroundnya. Oke, kita buka yang desain and color tadi. Ada banyak nih. Nah, sama seperti tadi, teman-teman coba tutup satu persatu. Nah, kalau ini gambar bajunya berarti bukan. Ini bukan. Nah, ini berarti. Berarti letak desainnya itu di sini. Kalau sini kan ditulisnya nih your design. Tapi beberapa file nanti nggak ada ditulisnya. Jadi teman-teman harus jeli mencari sendiri. Oke, kita buka ini. Nah, jadi di sini ya tadi bukanya pencet 2 kali teman-teman. Tinggal pencet 2 kali aja nanti diarahin ke tab baru. Nah, di sini teman-teman harus mengganti desain kids mockup t-shirt ini menjadi desain teman-teman. Oke, ini kita sembunyiin bisa. Nah, kita ganti desain ini dengan desain teman-teman. Caranya gimana? Tekan file, open and place. Oke, sekarang kita pilih desain yang kita desain tadi. Desain yang telah kita ekspor dalam bentuk PNG tadi. Oke, ini penguin. Kita open. Loading. Nah, ini desain kita. Saat ini kita sesuaiin ukurannya. Mungkin ukurannya kita samain aja ya untuk kali ini ya. Mungkin kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan numpuk nih. Ada desain kita, desain yang lamanya masih ada di belakangnya kan. Nah, cara ngilangin desain lamanya gimana? Kita pencet ini. Kids ini kan desain yang lama nih. Kalau yang penguin desain yang baru. Kids ini bisa kita hapus, bisa kita sembunyiin juga. Nah, kali ini kita coba sembunyiin aja. Kalau hapus tinggal delete aja. Tapi kalau kita sembunyiin bisa nih tutup matanya. Oke. Biar simple kita sembunyiin aja. Setelah itu, desain ini terletak di sini. Kita cari file, kita save smart object atau Ctrl S. Tujuannya apa? Biar objek yang telah kita letak di sini itu bakal masuk ke file mockup tadi. Nah, di sini kuncinya. Kunci untuk meletakkan desain mockup itu di sini, save and place. Kita simpan lalu kita letakkan ke file yang tadi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini hasilnya, teman-teman. Kita udah berhasil membuat mockup kaos gambar desain. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini nanti kalau misalnya kita mockup. Nah, kelebihan mockup tuh kayak gini teman-teman. Lipatan-lipatan tuh akan masuk. Jadi semua lipatan itu akan masuk ke dalam desainnya. Jadi desain tuh nampak lebih real. Nah, ini kan ada lipatan. Lipatannya itu seperti lebih nyata aja gitu. Ini kan kebetulan desain mockupnya nggak banyak lipatan ya. Oh, udah azan. Kita lanjutin setelah azan. Oke teman-teman, kita lanjutin. Nah, tadi kan desainnya udah ya. Nah, kebetulan ini nggak banyak lipatan. Jadi desain ini seperti daftar aja. Tapi kalau misalkan banyak lipatan pun tuh desainnya itu nampak seperti real. Contoh lainnya seperti kalau teman-teman masang desain banner nih. Nah, di banner itu bakal nyata seperti banner kita lihat di jalan-jalan gitu. Kalau banner kan ada yang agak melengkung dikit tuh emang jelas gitu. Nah, itu keunggulan dari mockup itu. Oke, lanjut. Kalau udah gini, saat ini kita download. Kita download gimana caranya? File, kita ambil export as. Nah, kita pilih JPEG, PNG dan lain sebagainya. Pada saat ini aku bakal milih yang PNG dulu ya.
kita bakal download hasil dari PNG-nya. Oke, kita pencet PNG. Nah, di sini. Ini file yang bakal kita download nanti. Ini agak pecah gimana? Gak apa-apa. Karena ini hanya previewnya aja. Oke. Kita save. Nah, ini sudah selesai di download. Kita buka. Oke, jadi ini hasilnya. Kok teman-teman mockup dari sebuah ini desainnya. Coba buka. Nah, teman-teman mockup sebuah desain kalian teman-teman ingin nyablon dan teman-teman udah punya desainnya. Tapi agak ragu nih, kira-kira cocok nggak desain dimasukin dalam sebuah baju ya. Nah, itulah gunanya mockup tadi. Teman-teman bisa masukin dari desain ini ke dalam ini. Nah, kalau kayak gini kan nampaknya cocok ya. Sama adiknya pun cocok gitu pinggirnya. Nah, itulah gunanya mockup. Jadi teman-teman kalau ingin buat desain, apalagi kalau teman-teman ingin buat sebuah desain yang disebar banyak ya, misalnya gimana ya, teman-teman ingin nyablon buat usaha sablon misalnya, atau ingin nyablon baju untuk sebuah perusahaan, atau nyablon baju partai. Kalau partai kan biasanya banyak tuh ya. Nah, teman-teman bisa mockup dulu sebelum buat baju yang beneran gitu. Takutnya ntar di kliennya nggak cocok. Lah, kok kayak gini bang? Misalnya kliennya protes gitu kan, letak logonya kok di sini, letak lambang partai kok di sini. Nah, teman-teman bisa mockup dulu, teman-teman mockup, susun, misalnya ada lambang partai, ada nama, teman-teman kirim ke kliennya. Kalau kliennya terima, baru teman-teman cetak. Jangan teman-teman cetak dulu, baru kliennya menilai gitu, jangan. Tapi seharusnya klien itu menilai dulu, baru teman-teman cetak. Kalau udah 100% oke nih desainnya, oke nih bentuknya, oke, baru teman-teman cetak sebanyaknya. Nah, itu gunanya mockup teman-teman. Salah satu contoh lainnya ketika teman-teman ingin presentasi sebuah logo, teman-teman buat logo untuk sebuah perusahaan, misalnya kayak kemarin KAI buka sembara logo. Oke, logo Sumpah Pemuda gitu ya. Logo Sumpah Pemuda. Teman-teman ingin ikut kontes buat logo Sumpah Pemuda. Nah, logo itu kalau dilihat di hasil desain aja kan seperti biasa aja ya. Tapi kalau teman-teman coba mockup itu tampilannya akan berbeda, teman-teman. Logo Sumpah Pemuda. Kalau teman-teman mockup itu hasilnya akan beda. Nah, kalau teman-teman letakin kayak gini aja kan kayak biasa aja. Tapi kalau teman-teman coba letakin logonya di mana gitu yang kira-kira cocok, itu bakal memberikan kesan berbeda. Nah, di situ juri akan tertarik mengambil desain teman-teman. Nah, saya seperti ini kan. Nah, ini kan lebih menarik perhatian juri yang menilainya. Jadi gunanya mockup salah satunya lagi untuk menampilkan nyatanya. Jadi desain kita yang generik kalau kita mockup itu akan nampak seperti lebih wow gitu. Nah, itulah gunanya mockup, teman-teman. Cara gimana tadi? Ya, ya itu caranya simple. Teman-teman hanya butuh file mockup yang bisa teman-teman cari di mockup Word atau free mockup. Teman-teman harus nyiapin file desainnya dulu. Setelah itu teman-teman buka situs namanya photopea.com. Oke. Selesai sudah video kita. Ya, mungkin sekian aja, teman-teman bisa praktekin sendiri gimana caranya. Nah, pastinya ini sangat dibutuhkan sebagai seorang desainer, calon desainer, atau yang sudah menjadi desainer. Oke teman-teman, sampai situ saja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada sedikit kekurangan. Ya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini. Semoga memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.